Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas materi yaitu tentang perubahan yang terjadi selama rentang kehidupan. Saya akan memperkenalkan diri saya bersama teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Katriana Sofyan dan kedua teman saya yaitu Alifia Ansar dan Nurdania Tawakal. Pertama ada kelahiran. Melahirkan merupakan suatu proses yang melewati masa kehamilan selama beberapa bulan, yaitu 9 bulan 10 hari. Meskipun pada umumnya proses persalinan terasa sama bagi seluruh ibu, namun pada umumnya proses persalinan terasa berbeda. Pengalamannya mungkin sedikit berbeda. Terus proses persalinan dan melahirkan bisa berlangsung lebih awal, sesuai perkiraan ataupun melebihi jadwal yang ditetapkan. Waktu panjang ataupun pendek, gampang ataupun susah, berlangsung dengan komplikasi ataupun tidak disertai dengan komplikasi. Yang kedua ada jenis-jenis kelahiran. Jenis-jenis kelahiran dibagi menjadi 5, yaitu 1. Kelahiran normal atau spontan. Yang kedua, kelahiran dengan alat bantuan. Yang ketiga, ada kelahiran sungsang. Yang keempat, ada kelahiran letak melintang. Dan yang kelima, ada kelahiran melalui pembelahan sesar. Adapun hal-hal yang harus dilakukan oleh bayi neonatal. Berbagai penyesuaian pokok yang dilakukan oleh bayi neonatal. Terdapat 4 penyesuaian pokok yang harus dilakukan oleh bayi neonatal sebelum mereka melanjutkan pertumbuhan mereka. Yang pertama ada perubahan suhu, yang kedua ada bernafas, yang ketiga ada menghisap dan menelan, terus yang keempat ada ekresi. Nah, itu tadi ada 4 hal. Terus di sini ada definisi bayi. Masa bayi dimulai dari fase bayi baru lahir di 2 minggu pertama hingga 2 tahun selanjutnya. Selama beberapa bulan setelah bayi dilahirkan, kekuatan fisik bayi akan bertambah secara bertahap. Di sini dibagi menjadi 2 motorik, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar merupakan keterampilan yang melibatkan peran otot-otot besar dalam melakukan berbagai aktivitas. Dasar gerak pada motorik kasar adalah kemampuan koordinasi otot-otot besar. Sedangkan motorik halus merupakan aktivitas atau keterampilan yang melibatkan gerakan otot-otot kecil maupun jari-jari seperti merajut, menggambar, menulis, menggenggam benda, dan lain-lain. Nah, perkembangan anak adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil pematangan. Tahap perkembangan masa kanak-kanak itu ada 4 tahap. Yang pertama itu di usia 1 sampai 1,6 tahun. Pada masa ini, anak mulai mampu berkata-kata meskipun hanya berupa potongan kata seperti ma, pa, dan mam. Yang untuk tahap kedua, pada usia 1 sampai 2,6 tahun, anak ingin mengetahui pembendarahan katanya dengan menanyakan apa itu. Nah, untuk masa ketiga pada usia 2 sampai 2,6 tahun, pada masa ini anak tampak semakin sempurna dalam merangkai kata-kata. Dan yang untuk tahap terakhir, masa keempat pada usia 2 sampai 6 hingga masa akhir anak-anak. Pada masa ini, keinginan anak ingin untuk mengetahui segala sesuatu semakin bertambah. Jadi rasa ingin tahunya itu semakin bertambah. Selanjutnya kita masuk ke masa remaja. Istilah adolescent atau remaja berasal dari bahasa Latin yang berarti menjadi dewasa. Istilah ini mempunyai arti yang lebih luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Pandangan ini diungkapkan oleh Piaget bahwa secara psikologis, masa remaja adalah usia ketika individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa. Nah, usia remaja ini dimulai pada usia 12 sampai 15 tahun yang disebut sebagai masa remaja awal.
Yang kedua, usia 15 sampai 18 tahun yang disebut sebagai masa remaja pertengahan. Dan untuk yang ketiga, usia 18 sampai 21 tahun disebut masa remaja akhir. Kemudian masa dewasa. Masa dewasa biasa dikelompokkan pada periode yang menunjukkan perubahan bersamaan dengan masalah penyesuaian diri dan tekanan berdaya, serta harapan yang timbul akibat perubahan tersebut. Nah, untuk pembagian masa dewasa menurut Harlock, ia membagi masa dewasa dalam 3 kelompok. Yang pertama, masa dewasa dini, yaitu pada usia 21 sampai 40 tahun. Yang kedua, masa dewasa madya, yaitu pada usia 40 sampai 64 tahun. Dan yang terakhir ada masa dewasa lanjut, yaitu usia lanjut di atas 64 tahun. Selanjutnya, sifat dan sikap masa dewasa. Antara lain, ia akan menemukan pribadinya. Yang kedua, menemukan cita-citanya. Yang ketiga, menggariskan jalan hidupnya. Yang keempat, dapat bertanggung jawab. Yang kelima, menghimpun norma-normanya sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Tentu kami banyak kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.